LICC Youth. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bersuka cita, berbahagia bisa sharing kembali kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita akan Tuhan pakai dahsyat untuk kemuliaannya. Amin. Nah, hari ini kita belajar sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Dari ayat ini kita akan sama-sama membacanya dari 3 ayat. Dan dari nats ini kita akan belajar tentang satu tema, untuk apa aku hidup. Mari kita baca sama-sama 3, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Oke, bawa Alkitabnya masing-masing? Belum, berarti sudah hafal Alkitab. Amin. Oke, kalau nggak ada di multimedianya bisa di handphonenya masing-masing atau di Alkitabnya. Oke, sekali lagi, kalau juga nggak ada handphonenya, nggak ada Alkitabnya, yang penting kau punya teman yang bisa berbagi. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama 3, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu untuk apa aku hidup. Coba tanya dulu dirinya, kira-kira untuk apa engkau hidup? Apakah hanya untuk nambah-nambahi masalah di bumi ini? Atau hanya untuk jadi beban keluarga masing-masing? Karena waktu itu orang tua kita nggak punya masalah, Tuhan izinkan kita lahir supaya ada masalahnya. Atau coba tanya kiri kanannya, untuk apa kau hidup? Ya Tuhan Yesus, kenapa nggak bersuara satu orang pun ya? Haleluya, shalom. Oke, selamat sore. Bagaimanapun tadi malam minggumu nggak masalah. Walaupun kau tadi malam ada yang berdosa, Tuhan mengampunimu. Yang nggak berdosa teruslah berjuang untuk tidak berdosa. Yang belum berdosa ada rencana, berhentilah, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Oke, coba tanya kiri kanannya, untuk apa kau hidup? Kenapa agak susah ya? Karena kayaknya pertanyaan kok negatif Pak ya. Ya adalah tujuannya aku hidup. Karena banyak orang minggu yang lalu, siapakah aku? Dia tidak tahu siapa dia, dan berikutnya dia nggak tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Oke, saya mau tanya, seberapa banyak kita yang tahu untuk apa engkau hidup di dunia ini? Nah, inilah manusia-manusia yang nggak tahu untuk apa dia hidup. Yang penting hidup. Oh Tuhan Yesus ya, yang penting hidup. Karena kalau tidak tahu untuk apa kita hidup, kita pun tidak akan mengerti bagaimana cara hidup yang benar. Karena kita perlu tahu dulu apa tujuannya. Termasuk kalau engkau yang punya pacar, coba tanya dulu hatimu dan tanya pacarmu itu, untuk apa pacaran? Supaya ada tukang Grab ngantar-ngantar? Haleluya. Karena sekarang gak dapat 8.000 jadi 9.000. Lebih bagus pacaran kali 30 hari 270.000. Haleluya, lebih hemat dan terjangkau. Coba tanya kiri kanannya, kau udah punya pacar? Kalau dia udah bilang, udah. Untuk apa kau pacaran? Kalau dia bilang jomblo, untuk apa kau jomblo? Karena kalau kita tidak tahu tujuannya, maka salah yang akan dilakukan. Ada anak SMA, masih SMA kelas 1 pacaran. Ketika ditanya, kenapa kau pacaran? Supaya senang. Kalau cuma supaya senang, lebih bagus kau mandi bola. Kan bisa bersenang-senang sambil mandi bola, bawa handuk masing-masing. Kan bisa aja. Banyak orang tidak tahu tujuan pacaran. Tahu untuk apa pacaran? Tujuan akhir pacaran adalah, ada yang bilang beranak cucu dan bertambah banyak. Oh Tuhan Yesus. Oh haleluya ya. Semoga bukan kalian yang menjawab ya. Untuk apa pacaran itu? Ujungnya adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tapi banyak orang gak tahu tujuannya pacaran apa. Supaya gak jomblo.
Hanya itu tujuanmu. Kalau hanya itu tujuanmu, buat apa pacaran? Nah, sama juga hari ini, untuk apa saya hidup? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Apakah Tuhan waktu itu dia Allah Bapa Putra Roh Kudus, mereka diskusi dan merasa kayaknya sunyi ya dunia ini ya. Ya udahlah, kita buat main-mainan, ciptakannya Adam dan Hawa. Apakah atau sekedar aja? Ya udahlah, kayak mau jadi apa jadi apalah engkau nanti. Untuk kita tahu untuk apa kita hidup, harus tanya kepada siapa? Siapa yang menciptakan kita? Karena sang desainer, sang kreator itu yang paling tahu untuk apa kita diciptakan. Contoh, punya handphone, buat apa handphonemu? Tujuan diciptakan handphone untuk apa? Satu, komunikasi. Tapi pernah nggak juga kau gunakan handphonemu untuk lempar pacarmu? Oke, bertobatlah, haleluya. Kira-kira itu nggak tujuannya? Oke, untuk apa tujuannya WA group? WA group, tujuannya untuk apa? Untuk bisa komunikasi antar grup. Tanya kiri kanannya, kapan terakhir kali kau balas WA group? Kapan? Saya berkali-kali saya tegur anak-anak muda di sini LICC. Saya kirim pagi, nanti jam 1:30 pagi baru dibalas. Dan saya tahu rupanya jam anak muda sekarang beda. Jam kami tidur, jam kalian bangun. Luar biasa ya. Akhirnya saya usahakan bangun 1:30 dan semuanya online di sana dan tercipta diskusi grup. Tapi kalau dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, grup itu seakan seperti kuburan, sunyi, senyap. Tapi harus jelas untuk apa tujuannya. Makanya kalau di dalam pengantar dalam teks yang disampaikan ini, kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya. Untuk mengetahui mengapa kita ada dan diciptakan, tentu kita mencari tahu dari sang pencipta itu. Jadi kita perlu tahu untuk apa kita hidup supaya waktu kita nanti kembali kepada Bapa, kita berkata, Tuhan, tugasku sudah selesai. Karena tahu kita untuk apa kita hidup ini. Nah, yang pertama adalah untuk apa kita hidup? Kita ini hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Sama-sama katakan, aku gambar dan rupa Allah. Bilang kiri kanannya, kau gambar dan rupa Allah. Coba lihat-lihatan, cocok? Cocok kayak gitu gambar Allah? Hah? Kenapa pas engkau melihat temanmu gambar Allah? Kok kayak gambar setan gitu ya? Cocok gambar Allah? Cocok. Serius lah, coba lihat kiri kanannya dulu. Yakin seperti ini gambar Allah? Kalau gambar harus merepresentasikan aslinya. Walaupun saya sekarang banyak terjebak. Kulihat foto mahasiswaku di foto profilnya, glowing in the dark. Pas jumpa aku panggil namanya, ini saya Pak. Kok beda? Dia bilang, selain Allah Bapa ada filter yang menolongku. Kadang-kadang kita terjebak ya, ada yang pernah? Sering, Tuhan Yesus ini sering bahaya juga ya. Ada pacaran di Facebook, kenalan-kenalan, pas jumpa, kok kayak gini? Fotonya so sweet, muncul amit-amit gitu ya. Harusnya kan gini, gambar harus menunjukkan siapa aslinya. Haleluya. Udah punya foto profil masing-masing? Serius. Biasanya gelap semua foto profil anak muda ya. Pas saya cek, ini siapalah manusia-manusia ini. Misterius. Dan kita tidak tahu siapa gambarnya, apalagi orangnya. Dan online hanya seminggu sekali, itu pun checklist 2 tidak biru-biru. Haleluya. Untung di iCare-ku gak demikian. Jadi kalian yang iCare-nya demikian, boleh pindah ke iCare-ku ya. Haleluya. Ini namanya recruiter secara tidak langsung. Jadi kita jelas dulu, saya adalah gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, maksud daripada gambar dan rupa Allah apa? Kalau disampaikan tadi Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita.
Jadi gambar dan rupa bukan berbicara wajah. Karena kalau bayangkan berbicara wajah, seperti apa wajah Tuhan Yesus? Apakah gambar yang kita lihat sekarang itu menjadi gambar Yesus yang benar? Boleh saja, tapi juga belum tentu. Kalau itulah gambar Tuhan Yesus, pasti aku akan minder melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia terlalu ganteng di gambarnya. Padahal aku baca kitab Yesaya dikatakan apa? Semaraknya tidak ada, rupanya pun tidak ada. Jadi gambar tidak berbicara tentang yang kelihatan. Jadi gambar dan rupa Allah berbicara tentang karakter Allah itu ada pada kita. Bersyukur bukan berbicara gambar. Jadi bagaimanapun warna kulit kita, bagaimanapun bentuk wajah kita, bentuk hidung kita tidak jadi masalah. Kita tetap gambar dan rupa Allah. Yang penting adalah karakter kita. Yang penting adalah sifat-sifat Allah itu ada pada diri kita. Apa itu sifat Allah? Dalam kitab 1 Yohanes dikatakan apa? Allah itu kasih. Sama-sama katakan Allah itu kasih. Jadi kalau Allah adalah kasih, kita pun mengasihi. Kita pun ada kasih di dalamnya. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, orang merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Coba bilang kiri kanannya, melihat hidupmu seakan aku melihat Yesus di sisiku. Kenapa kalian gini-gini ya? Tapi gambarnya, tapi kan rupanya, setuju? Kan ada istilahnya, like father, like son. Seperti apa bapaknya? Seperti itu anaknya. Ini pengalaman saya berkali-kali saya sampaikan. Waktu itu saya SMA, saya dengan mama saya itu ke Pajak. Pajak itu pasar di kampung kami daerah Binjai. Bukan salam dari Binjai ya, itu belum ada salamnya waktu dulu. Jadi di Binjai itu saya dengan mama ikut belanja, bantu mama karena mama ada mau pesta. Tiba-tiba dari ujung sana ada seseorang menyebut-nyebut nama bapakku. Dan aku tidak kenal siapa dia. Dari ujung dipanggilnya, nama bapakku adalah Jadi. Bahasa Inggrisnya so, gitu ya. Asli banget orang Karunya, nama bapak saya itu Jadi Hati. Gitu kan, artinya itu kalau diterjemahkan bebas, puji Tuhan. Jadi dari jauh dipanggilnya, Jadi, gitu ya. Saya bilang sama makku, mak siapa itu mak? Kenapa disebut-sebutnya nama bapakku? Datanginya saya, dia bilang, kau pasti anak Jadi kau kan? Bilang, kenapa bapak tahu? Sama hitammu. Iya Tuhan Yesus. Hanya itu yang menjadi penjelasannya. Pernah nggak juga orang bilang, kau pasti berumah nurung kau ini. Kenapa? Sama kau sama inang itu merepetnya. Jangan gitu ya. Ini muncul aja ya, nggak ada masalahku dengan berumah nurung. Haleluya. Tapi kan biasanya orang melihat seseorang itu bisa dipikirkannya siapa? Ayah dan ibunya. Karena kita adalah gambaran daripada orang tua kita. Nah demikian juga dalam Allah Bapa Putra Roh Kudus. Kita harus menjadi gambarannya. Jadi setiap kita harus menjadi gambar daripada rupa dan Allah. Apakah hanya orang Kristen? Tidak. Apakah orang-orang di luar Kristen tidak menjadi gambar dan rupa Allah? Semua manusia yang diciptakan adalah gambar dan rupa Allah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kehilangan persekutuan dengan Allah, sehingga rusaklah gambar itu dalam diri kita. Harusnya di dalam diri kita ada kasih, tapi sering sekali kita yang ada apa? Benci bagi orang lain. Harusnya di dalam diri kita itu ada yang namanya, kalau di ayat yang lain dalam kitab Imamat dikatakan, engkau adalah dikatakan apa? Umat yang kudus. Allah itu kudus. Harusnya kita juga hidup dalam kekudusan. Tapi banyak kita tidak di sana lagi. Karena apa? Karena dosa yang sudah merusak citra Allah itu. Merusak gambar Allah itu dalam diri kita. Nah, oleh karena itu kita perlu sadari kembali, aku ini gambar dan rupa Allah. Sehingga kita mau berjuang kembali untuk kita menjadi sama dengan gambar Allah tersebut. Amin. Supaya ketika orang melihat kita dan dia berkata apa? Kau anak Tuhan Yesus. Amin. Sering sekali kan kita di media sosial kita buat apa? Son of Jesus. Ada yang kayak gitu? Kalau yang perempuan apa? Anak ni Amangon, bukan ya? Apa dibuatnya? Anaknya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah dengan label itu sudah menyatakan kita anak Tuhan Yesus?
Jangan hanya sebuah label saja. Sebuah keterangan tapi orang tidak bisa melihat hidup kita seperti anak Tuhan. Satu kali ada seorang bawa sepeda motor ngebut-ngebut dia. Sampai di lampu merah dia ditangkap oleh polisi. Disuruh polisi ini berhenti. Mana surat-suratmu? Gak ada. Kenapa kau balap-balapan? Aku percaya Tuhan menolongku. Aku kan anak Tuhan. Dan apa kata polisinya? Jadi kau kira cuma kau anak Tuhan, aku anak hantu maksudmu? Ya kan? Sama-sama kita anak Tuhan. Jangan terlalu bangun bilang, anak Tuhan. Kita tidak perlu bolak-balik bilang, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Yang perlu orang lihat apakah hidup kita sama seperti Tuhan itu. Yesus itu kudus. Kita pun harus kudus. Bilang kiri kanannya, hidup kudus yuk. Amin. Tahu artinya kudus? Kudus itu adalah hagios. Kadosi dalam bahasa Ibraninya. Kudus itu sesuatu yang dipisahkan dari yang lainnya. Nah jadi kalau ada 100 di sini, kalau kudus ini diambil satu dipisahkan. Nah ini namanya kudus. Maksudnya bagaimana? Hidup kita pun harus terpisah. Kalau semua orang berpacaran dalam dosa, engkau berpacaran dalam kebenaran. Amin. Kalau orang jomblonya berdosa, engkau jomblo tapi jomblo yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mana lebih punya peluang berdosa? Jomblo atau yang berpacaran? Sama aja. Haleluya. Jangan yang jomblo merasa, pasti yang berpacaran ini berdosa ini. Padahal engkau lebih berdosa karena menghakimi orang yang berdosa. Kau pun ikut dalam dosa. Engkau usah saling menghakimi, sama-sama manusia berdosanya ini kan. Ini lebih lagi, syukurnya udah bertobat, itu saja. Jadi kita tahu kalau Allah adalah kasih, kita pun harus kasih. Kalau Allah itu adalah roh, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah yang adalah roh itu. Sehingga hidup kita mencerminkan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak rindu lagi ke gereja. Karena apa? Karena yang mengaku-ngaku anak Tuhan, hidupnya seperti setan. Yang mengaku dia adalah anak Tuhan Yesus, tapi dia tidak mencerminkan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Coba tanya kiri kanannya. Udah pasnya kau anak Tuhan Yesus? Sudah? Kenapa ada yang berkerut keningnya ya? Mikir dia, aku anak apanya aku ini Tuhan? Ada yang bilang aku hari Minggu anak Tuhan Yesus. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu, anak siapapun bolehlah gitu. Karena anak saya pernah saya tanya, anakku cita-citamu jadi apa? Banyak sekali cita-citanya, pernah dia cita-citanya jadi chef. Gue bilang bagus. Bahkan pernah cita-citanya jadi supir Grab. Gue bilang bagus. Pokoknya entah apalah aja cita-citanya. Pernah aku bilang, ya udah mau gak jadi pendeta? Dia bilang boleh papa, tapi hari Minggu saja. Hari Senin dari hari sampai hari yang lainnya gak usah jadi pendeta. Karena konsepnya pendeta itu hanya hari Minggu saja. Dan banyak juga pemuda demikian. Dia merasa hanya anak Tuhan pada waktu hari, kalau malam Minggu. Shalom. Kalau malam Minggu anak siapa? Jawab, yang sini dulu. Ini wajah-wajah anak Tuhan Yesus yang paling imut-imut ini. Hari Minggu anak Tuhan Yesus, malam Minggu? Kalau ini, gak jauh beda ya, namanya tetangga ya gitu ya. Ini yang susah, jangan sampai kita hanya di hari Minggunya. Hari Minggu itu kadang kan kita bingung ya. Wow luar biasa anak Tuhan, jumpa pun shalom. Kayaknya sorga itu langsung turun ke gereja ini ya. Tapi hari yang lainnya semua maki-makian, keluar semua. Dan berkata, kami kan bestie bang. Kalau maki-maki sesama bestie, biasa. Lebih bagus aku gak usah jadi bestimu. Daripada bentar lagi kau maki-maki hidupku ya. Ini yang menjadi PR kita. Yuk hidup seperti Yesus hidup. Kalau Yesus mau berkorban, kita pun sebagai anak Tuhan mau belajar berkorban dalam hidup kita. Kalau Yesus mengampuni, kita pun harus mengampuni. Waktu dia disalibkan, apa dia katakan? Pesan-pesan yang disampaikan, salah satu pesannya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, siapa yang menyalibkan Yesus? Besar kemungkinan menyalibkan Yesus adalah siapa?
Orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan. Orang-orang yang mengalami mujizat yang dia lakukan. Mengalami pertolongan Tuhan atas hidupnya. Tapi saat seseorang itu mengharapkan Yesus menjadi pemimpin namun tidak menjadi pemimpin seperti mereka harapkan. Mereka kecewa menolak Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang sering kadang menyalibkan hidup kita? Orang yang kita tolong, betul? Orang yang kita berkati. Waktu dia susah kita bantu. Waktu dia punya pergumulan kita dengarkan keluh kesahnya. Tapi ada kalanya mereka malah yang menyalibkan hidup kita. Pertanyaannya, bisakah kita berlaku seperti Tuhan Yesus? Dan kita berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang menjadi ciri daripada anak Allah. Dikatakan firman Tuhan apa? Dengan berbuat demikianlah engkau menjadi anak Bapamu di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi semua orang. Ada gak Tuhan menerbitkan matahari hanya untuk orang Kristen? Tuhan terbitkan matahari, tiba-tiba yang saudara kita agama yang lain pas nengok matahari Tuhan bilang, gak boleh. Bagian orang Kristen itu. Ada? Gak ada. Pas hujan, yang berdosa gak berdosa tetap dapat hujan. Kita lah. Yang berdosa masih Tuhan berikan bernapas. Coba pas kita bernapas, Tuhan bilang, batal. Gak boleh. Itu punya aku napas itu. Balikkan. Gak bisa. Padahal kita sudah jahat kepada Bapa. Kita mengkhianati dia. Kita berbuat tidak benar kepadanya. Bagaimana dengan kita? Saat orang berbuat jahat kepada kita. Masih tetapkah kita memberkati mereka? Masih kita akan berlaku kasih bagi mereka? Dan harus kita lakukan, kenapa? Karena kasih tidak boleh ditentukan atas apa yang orang lain perbuat. Tapi atas apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita. Itulah kasih yang sejati. Amin. Sehingga apapun orang yang perbuat, kita tetap mengasihi. Coba bilang kiri kanannya, apa yang pun yang kau perbuat sama aku tetap mengasihimu. Yang kedinginannya kalian semua, itu namanya kurang kasih sayang ya. Sering sekali tidak demikian. Kalau kau baik sama aku, jawaban kita apa? Aku baik sama. Kalau kau jahat sama aku, biar ku tunjukkan setan itu sama kau. Dan ada orang bilang, jangan kau bangkitkan singa yang sedang tidur. Ada yang pernah bilang demikian? Ada? Kalau itu kebanggaan kita, kita udah salah. Kita bukan singa, kita ini domba. Amin. Jangan bilang, kau pancing-pancing aku. Udah aku sabar-sabarkan selama ini. Kau pancing-pancing terus. Udah sabar aku selama ini. Dan kita berkata, sabar ada batas. Coba tanya kiri kanannya, di mana batas sabar? Di mana? Satu kali kau sakiti hati ini, masih aku maafkan. Tapi jangan sampai. Sabar ada batasnya, saya setuju. Amin. Di mana batasnya? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi kalau belum datang Tuhan Yesus, bilang kiri kanannya, sabar kau. Amin. Doamu belum dijawab, Tuhan Yesus belum datang, sabar. Orang menyakitimu dan berbuat jahat padamu, kau ingin balas. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua, sampai kapan sabarnya? Kalau Tuhan Yesus gak datang-datang, biar dia yang datang pada Tuhan. Ya kalau dia udah datang pada Tuhan, ya udahlah, apalagi mau dibenci. Tapi ada orang, saking bencinya dia, udah mati pun orang tetap benci dia. Semoga bukan kalian, haleluya. Ada orang karo sini, tiba-tiba kok hilang orang karo ya di dunia ini ya. Oh Tuhan, saya orang karo. Ada orang karo? Oh 1, 2, oke jangan pulang sebelum jumpa sama aku ya. Ikut I care. Orang karo, yang belum bertobat ya biasanya dia bilang gini. Kalau benci dia sama seseorang dia bilang gini. Enggak mau aku satu matahari samamu. Bayangkan. Saking bencinya dia dengan seseorang, dia tidak mau satu matahari dengan kawan itu. Mau taruh di mana lah satu lagi itu? Taruh di mana? Di kuburan? Masih satu matahari enggak? Masih. Di planet Merkurius? Satu matahari kita.
Dia harus dimasukkan kemana? Ke Pluto yang sudah di luar daripada planet ini. Masih satu matahari. Kalau perlu dikeluarkan dia dari galaksi Bima Sakti. Entah di mana lagi dibuat dia. Pokoknya jangan sampai satu. Itu luar biasanya. Tapi kalian bertiga enggak demikian. Haleluya. Walaupun enggak jauh beda ya. Enggak. Ini yang lebih parah sebenarnya. Kalau orang kita Batak, ini maaf ya. Orang kita Batak kadang apa? Kalau benci sama orang. Sampai mardomu mahita di tanorara. Sampai jumpa kita di kuburan, enggak dimaafkannya. Sama-sama udah mati pun, mungkin kalau samping-sampingan kuburannya, digali masing-masing. Jumpa kita ya gitu ya. Jangan. Itu bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu sabar. Seperti Yesus sabar kepada kita. Kutanyalah, sabar gak Tuhan menghadapi kita? Ya Tuhan. Mungkin kalau aku Tuhan, udah kumatikan satu-satu kalian ya. Kan gitu kita ya. Jahat, besok Tuhan minta ampun aku ya Tuhan. Besok gak aku ulangi. Malam minggu dosa lagi gitu kan. Hari minggu Tuhan serius, ini gak aku ulangi lagi Tuhan. Besok Tuhan bilang, udahlah kau ulangi-laginya itu. Itu ya. Kadang-kadang kita gitu, tapi Tuhan panjang sabar. Namun jangan buat sepi kemurahan kasih karunia-Nya. Selagi Tuhan berikan kesempatan, hiduplah dengan benar mencerminkan pribadi Yesus atas hidup kita. Nah yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan kalau kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Mengelola ciptaannya. Makanya dikatakannya tadi adalah di ayat 27-nya. Maka manusia itu diciptakan bergambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan sesudah itu Allah memberkati mereka. Kalau kita kembali ayat 26-nya dikatakan adalah. Biarlah kiranya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Terus atas burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan waktu dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Sesudah itu kita diberikan mandatarisnya Tuhan untuk mengelola ciptaannya. Jadi maksudnya apa? Orang percaya harus mengelola ciptaan Tuhan. Jadi orang percaya harus rajin. Sama-sama katakan rajin. Shalom. Udah rajin? Nah, adik-adikku yang perempuan. Kalau ada orang yang cinta padamu, mau sebagaimanapun dia gantengnya, pertama tanya, kerjaanmu apa bang? Dia bilang, nyusahin orang tua deh. Maukah engkau menerima cintanya? Nah, di GBI Pelita, ini dengar, kalian kan pemuda banyak semua ini ya. Kalau kalian mau menikah di gereja ini, selain syaratnya pertama syaratnya apa? Harus punya pasangan. Itu pertama ya. Ya masa mau menikah Pak Pendeta? Mau menikah aku. Sama siapa? Aku pun belum tahu Pak. Iya. Itu susah juga ya. Ya syaratnya ya memang harus punya. Yang kedua adalah sudah bekerja. Pengangguran tidak diberkati di gereja ini. Kok kejam kali Pak Pendeta ini? Enggak. Kan saya bilang bekerja. Supir Gojek kerja? Kerja. Mau apapun kerja. Makanya orang Kristen itu tidak boleh meminta-minta. Karena Tuhan berikan anugerah kita menjadi orang yang bekerja. Semua kita bisa kerjakan sekarang. Ada orang bisa jualan online, betul? Saya salut dengan orang-orang yang bisa jualan online. Berapa jam dia tahan untuk live streaming seperti itu. Saya aja bayangkannya gimana ngomong sama orang ya. Karena pernah saya mau live streaming, langsung otakku mikir, apa nanti ku ucapkan ya? Kalimat pembukanya bagaimana ya? Dan ketika ada orang live streaming, saya pernah terjebak di dalamnya. Live streaming dia masuk aku, Bang Jaya katanya, cuman aku dan dia di dalam gak ada yang lain. Aku mau keluar, gak enak. Di dalam, susah gitu ya. Pernah kita mau live nih, tapi dia sendirian. Gak tega juga kan kalau kita keluar, gak ada yang nonton. Akhirnya aku bilang, oh Tuhan tolong anugerahkan satu orang lagi lah masuk dalam live ini Tuhan. Pas ada yang masuk langsung aku bilang, izin live ya gitu. Minimal dia tidak sendirian. Ada juga kadang pas dia live, ada Bang Jaya, langsung mati. Oh ini live manusia berdosa ini. Gitu kan. Semuanya harus kerja. Nah bagaimana yang kuliah? Belajar. Tidak ada keharusan bagi kita untuk pintar. Tapi keharusan bagi kita untuk rajin. Amin. Haruskah kita pintar sepintar orang lain? Enggak. Anak saya bolak-balik bilang, nakku
Kau pintar nggak jadi masalah, yang penting belajar. Rajin belajar. Karena nilai itu adalah hasil akhirnya saja. Mungkin dia tidak pintar dalam satu bidang mata pelajaran, mungkin dia pelajaran yang lain bisa pintar. Tapi kalau malas kira-kira, apakah itu bisa diberkati Tuhan? Sorry, kadang kita malu. Kita malu sebagai orang Kristen. Banyak daerah-daerah Kristen adalah daerah-daerah yang miskin. Bukan karena tidak diberkati Tuhan, tapi karena apa? Pemalas. Firman Tuhan katakan apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Belajar dari semut. Dia rajin mengumpulkan yang terbaik. Selagi musim panen dia kerjakan yang terbaik, kumpulkan yang terbaik. Sehingga pada waktu musim tidak panen pada zaman itu, semut bisa terpelihara dengan baik. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita terbalik ya. Mahasiswa, berapa banyak di sini yang masih kuliah? Mahasiswa, SMA. Coba tanya kiri kanannya. Pada waktu kapan kau belajar? Kalau besok ujian. Nah, itu gak bijak. Kalau semut, kapan dia ngumpulkan makanan? Jauh sebelum musim kemarau datang. Itu dia mengumpulkan makanan. Jadi harusnya mahasiswa kapan belajar? Mulai dari sekarang. Sebelum ujian. Jangan besok ujian baru malamnya belajar. Pas belajar kita buat kopi 1 ceret. Supaya tidak ngantuk. Air pakai baskom. Kita rendam kaki kita, belajar. Minum kopi, belajar. Besok masuk angin. Gitu ya. Karena dipaksa terus, kita kayaknya udah paham. Pas besok mau kita tuliskan, jawaban pertama, kopi. Gitu ya. Karena itu yang dikerjakan tadi malam. Saya berjuang dari dulu ketika saya masih kuliah. Mulai dari hari yang pertama, itu adalah cicilan belajar kita. Jadi waktu besok mau ujian, perlu gak malamnya belajar? Perlu, tapi bukan lagi menghafalnya. Tinggal apa? Flashback kembali, ulang sebentar. Dan bagaimana hasilnya depan, gak jadi masalah. Tapi banyak kita apa? Belajar habis-habisan. Hanya untuk malamnya. Makanya kadang banyak saya bilang para pelayan, tadi guru sekolah minggu saya tegur satu orang juga. Karena dia bilang, "Sir, besok gak bisa pelayanan karena ujian." Aku bilang, "Besok kumpulkan nilaimu ya. Mau ku cek dulu nilaimu sesuai dengan ujian." Para pelayan ini pun kayaknya perlu ya. Kumpulkan rapotnya atau KRS-nya. Kalau nilaimu rendah gak usah pelayanan dulu, belajar dulu. Jangan sampai nanti mama bapakmu nelpon aku, "Ngapainnya kau suruh anakku itu di situ Pak Pendeta, kok bodoh-bodoh dia semua." Pelayanan Bu. Bisa gak nama Tuhan dipermuliakan atau dipermalukan? Dipermalukan. Jadi belajar sungguh-sungguh. Rajin dalam hidup ini. Sekarang luar biasa. Kerja gak mesti sesudah tamat sekolah. Betul? Ada orang yang kuliah sambil kerja, luar biasa. Ada orang yang dapat anugerah Tuhan, dia bisa kuliah dengan fokus mama papanya yang biayai, itu luar biasa. Tapi belajar sungguh-sungguh. Amin. Dan waktu kita belajar sungguh-sungguh, besoknya mau ujian, kita tinggal berserah pada Tuhan. Tuhan, berkati urapi pemikiranku, supaya aku bisa mengerti semua apa yang kau pelajari. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita pada hari hanya. Tapi kalau kita gak belajar, malas-malasan, besok ujian kita bilang, "Tuhan, berkati, urapi pikiranku." Datanglah Tuhan mengurapi. Kosong kawan katanya. Gak ada isinya, apa yang mau diingatkan? Semoga bukan kita pelakunya. Amin. Kan ada itu joke ya, joke yang agak jahat sebenarnya. Tapi itu sangat menegur kita. Di pasar gelap ada perdagangan otak. Jadi dijuallah otak-otak manusia di dunia ini. Ada 3 otak yang dijual di sana. Yang pertama adalah orang Amerika. Mereka orang pintar sekali, jadi otaknya dihargai 1 miliar. Karena dia banyak tahu tentang hal-hal demokrasi yang luar biasa. Baru berikutnya otak orang Israel. Karena apa? Cerdas. Dihargai 2 miliar. Dan terakhirnya otak orang Indonesia. Dihargai berapa? Berapa? 10 miliar. Kenapa? Karena masih bersih, masih bisa diisi banyak file yang lainnya. Jadi masih kosong USB-nya di dalam ya. Jadi masih press from the open ya. Janganlah ya. Saya waktu mendengar joke itu, Tuhan kok kayak gini kali ya dibuat kita orang Indonesia. Jujur, kadang orang merendahkan kita. Padahal saya yakin dan percaya orang Indonesia adalah orang-orang yang pintar. Amin. Tapi salahnya di mana? Malas. Coba tanya kiri kanannya, kau bangun jam berapa? Jam berapa?
Kalau jam setengah 7 hidup alarmmu, apa yang kau buat? Ini jawaban yang jujur manusia-manusia berdosa ini. Hidup alarmmu matikan katanya. Oh Tuhan ya. Kadang ini kita ingin lebih baik dari orang lain, tapi kita tidak siap menjalani proses yang lebih baik daripada orang lain. Makanya orang bilang gini, waktu kau tidur aku sudah bangun, dia bilang. Waktu kau bangun aku sudah berlari. Waktu kau bangun dan berlari, aku sudah sampai pada tujuanku. Sedangkan kau berkata, ya enak kali lah hidupnya ya. Enak kali lah hidupnya kayak gitu ya. Maunya tadi aku kayak dia lah ya. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain jalani. Dan kita hanya mengeluh dan mengeluh terus. Semoga bukan kita. Amin. Rajin. Karena Tuhan usahakan mempercayakan kita mengelolanya. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah apa? Untuk melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Artinya keturunan ilahi ini bukan hanya anak secara rohani, tapi juga adalah anak secara jasmani. Tapi Pak Pendeta, kami kan masih pemuda. Ini jadi PR kalian. Jangan sampai nanti ketika engkau menikah, anak-anakmu bukan jadi keturunan ilahi. Kenapa? Bisa nggak anak-anakmu bukan jadi keturunan ilahi? Jadi keturunan yang menyesatkan banyak orang, bisa? Pertanyaannya, geng motor yang sekarang bertebaran di kota Medan, begal yang turunan kota Medan, apakah itu tiba-tiba datang dari surga? Manusia-manusia itu langsung, ada nggak orang tuanya itu? Ada? Ada nggak mama bapaknya? Tapi kenapa nggak jadi keturunan ilahi? Besar kemungkinan, banyak faktor. Satu, ayah dan ibunya tidak bisa mendidiknya dengan baik. Atau mungkin ada yang broken home, suami istri bercerai dan sebagainya. Atau lingkungan yang salah tempatnya. Kalian nanti ketika menikah, apakah anak-anak kalian nanti membuat kalian bersuka cita atau membuat kalian duka cita? Tentukan sekarang. Maksudnya bagaimana tentukan? Kalau hidupmu benar, kau pilih suamimu yang benar, anak-anakmu pun akan hidup dalam kebenaran. Tapi kan engkau salah milih pasangan hidupmu. Kau lahirkan anak yang terus dimarahi, yang ditolak sejak dari dalam kandungan, yang terus mengalami aniaya di keluarga. Mau jadi anak apa dia nantinya? Bisa gak dia nanti mengenal kasih karunia Tuhan? Belum tentu. Karena apa? Kasih karunia Tuhan pertama sekali kita alami di mana? Di keluarga kita. Saya mau sampaikan anak-anakku sekalian, adik-adikku yang perempuan. Jangan sampai nanti yang kau lahirkan bukan anak penghiburan, tapi anak yang mendatangkan duka cita. Bilang kiri kanannya, jangan salah milih pasangan hidup. Haleluya. Kalau salah, anak yang kita lahirkan, siapa yang mendidiknya? Adakah anak yang survive ketika hanya seorang mamanya yang cinta Tuhan? Ada, tapi tidak mudah. Adakah yang survive karena hanya bapaknya yang cinta akan Tuhan? Ada, tapi tidak mudah. Adakah anak yang papa mamanya hancur berantakan dia tetap hidup dalam Tuhan? Ada, tetap ada. Tapi tidak akan lebih mudah. Tapi kalau dia suami istri takut akan Tuhan, melahirkan keturunan ilahi. Sehingga orang akan berkata, berbahagialah engkau. Karena engkau punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Siapa sih kebanggaan daripada orang tua? Anak-anaknya. Siapa sih kebanggaan daripada anak-anak? Oke, sekali lagi. Siapa kebanggaan daripada orang tua? Anak-anaknya. Setuju? Siapa kebanggaan daripada anak-anak? Orang tuanya. Pertanyaan saya, kira-kira nanti bayangkan aja lah 30 tahun ke depan. Anakmu bangga gak punya mama sepertimu? Dan bangga gak dia nanti punya suami, punya papa? Suamimu itu adalah bangga dia punya suami, papamu. Kan dia jadi kalimatku salah kan? Di otakku udah pas, di kalimatku yang salah gitu kan. Bangga gak nanti anakmu itu punya papa, suamimu itu adalah papanya, bangga dia gak? Yakin? Apa jadinya kalau dia bilang, Mak, kok bodoh kali lah kau dulu milih pasangan hidup, Mak. Kok bisa lah kayak gini jenisnya kau ambil waktu itu, Mak. Atau dia bilang, Ma, ajari dulu abang, Ma. Kenapa bisa mama punya suami kayak gini takut akan Tuhan? Aku pengen belajar dari hidup papa ini. Anak gadismu nanti bilang, Ma, coba bagi tips dulu, Ma. Bagaimana bisa mendapatkan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan seperti papa ini? Ataukah dia bilang, Ma, dari sekian banyak laki-laki
Kok si Bagudung ini lah kau pilih jadi suamimu, Mak. Gitu kan. Sampai dia malu punya papa seperti itu. Sampai dia malu punya mama seperti itu. Wah, ini hati-hati. Harus melahirkan keturunan ilahi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memilih hidup tidak berkeluarga? Engkau bisa memuridkan generasi ini. Anak-anak yang Tuhan percayakan sekeliling kita, muridkan mereka. Saya satu kali berdoa di menara doa. Tuhan tanamkan di hati saya, dia berkata, muridkan generasi ini. Didik anakmu. Saya berpikir, Tuhan, siapa yang harus kudidik? Tuhan ingatkan, didik anakmu. Ketika aku diskusi dengan Pak Gembala, siapa maksudnya Pak? Apakah hanya Sophie dan El anakku yang aku muridkan? Pak Gembala bilang tidak. Muridkan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Supaya kita memultiplikasikan gambar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita ulangi sama-sama. Untuk apa kita diciptakan yang pertama? Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, untuk mengelola ciptaannya. Dan yang ketiga, melanjutkan misi melalui keturunan rohani. Kiranya kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.